Lanjutan dari kemarin, kitab Al-Filaha halaman 32. Adam diberkati, ingatlah bahwa tanah yang baik dan sehat adalah yang lebih gelap dan basah kuyup saat hujan, tidak air untuk melewatinya, atau tekan untuk menggabungkan bubuk dengan air, sehingga konstruksinya antara spons padat. Itulah kualitas yang paling signifikan dan terbaik dari semuanya. Menurut Yam Bocat, daratan paling signifikan itu seperti ungu, makanya itu disebut keunguan, karena lebih banyak ditemukan warna ini setelah beberapa waktu tertutup waduk air tawar dengan sedikit kelembutan dari air yang membuatnya manis abadi rasa. Menurut pertanian nabatea, jika air hujan di bagian bawah tanah atau di ladang membawa kepada mereka jumlah dari daratan tinggi, permukaan ini mengkontraksikan kegelapan tertentu sebagai ungu untuk menyebut warna itu pucat. Yang asalkan itu ditemukan menunjukkan bahwa tanah menjadi lebat, yang kualitasnya tidak berlebihan, menguntungkan. Hal ini bertentangan dengan itu yang membuatnya menjadi permukaan tanah yang gersang dan berdebu. Hampir selalu yang terbukti saat melihatnya. Aku bukanlah bumi yang memiliki campuran pasir kasar atau bebatuan besar. Yang Bocat berkata bahwa tanah keunguan memiliki kualitas yang baik, bahwa warnanya sedang sangat halus, lembut dan manis, debu tanpa campuran rasa lain. Kemudian datang yang disebut Adam yang penuh berkah, panas, dan salah satu kualitas mereka adalah menjadi lembut, sedemikian rupa sehingga ketika menghabiskan banyak cuaca dingin atau salju tetap tidak berubah sejauh mana itu permukaan, dan yang gumpalannya mudah retak untuk ditembak jatuh. Kemudian ikuti jenis ini tanah panggilan kuat dari warna cenderung putih rendah atau berdebu, bukan putih murni tapi tengah antara warna ini dan tepung. Tanah seperti itu semuanya keras, namun mudah atau jinak untuk dibajak dan berputar, yang mana bukan baik untuk menanam pohon buah-buahan, dan jika ingin menabur benih, maka itu berlaku. Sagrid adalah tentang bahwa pendapat sebaliknya. Ia menyatakan bahwa di negeri ini ada pohon yang lebih baik, tumbuh lebih banyak dan lebih banyak buah gemuk. Tanah Pirang hampir memiliki air yang baik untuk semua jenis benih dan pohon-pohon dari palem dan buah-buahan manis. Tetapi kualitas baik lainnya yang dijelaskan tanah adalah cocok untuk semua jenis pohon dan tumbuhan. Tanah yang disebut dalam oleh kecerdasan atau remah juga bagus dan cocok untuk semua jenis sayuran yang tidak ada di dalamnya. Penulis atau Nabater Agrikultur mengatakan bahwa tanah remah memiliki jalan rata-rata antara lemak dan permukaan yang kering. Kitab Al-Filaha halaman 33 adalah apa yang kita sebut sadalat, lembut atau jinak. Ia juga mengatakan bahwa bumi akan muncul di permukaan diperpanjang di musim dingin. Warna seperti putih menunjukkan ini menjadi payau dan miskin, atau hanya baik untuk palmas, barley, kacang-kacangan, bayam dan sejenisnya. Tanah dengan rasa yang berubah, bukan dari jenis yang disebut Adam panas, itu bagus untuk menanam tanaman merambat, labu, melon dan tanaman merambat lainnya, atau tanaman berbaring di atas lantai yang tidak menjulang di atas batangnya, dan juga ke pohon buah-buahan. Sangat cocok untuk biji-bijian makanan, dan itu bukan untuk tanaman yang harum. Itulah ciri-ciri yang membedakan dari kebaikan tanah, kata Kutsami, dan sebanyak mungkin dari kualitas yang berlawanan dirusak dan memiliki kebutuhan akan pupuk yang meningkat. Kitab Al-Filaha halaman 33.
Pasal 1. Tanda-tanda kerusakan atau kebajikan bumi menurut Pertanian Nabatea. Kebaikan dan kebajikan tanah, kata penulis baru saja menyebutkan, adalah diketahui pemandangannya, dan ini adalah salah satu yang tidak akan retak atau hancur dengan keras panas atau dingin, atau apapun kekeringan yang kuat yang tidak jatuh hujan musim gugur dan awal musim dingin, atau di mana saat itu hujan deras. Lumpur yang sangat kental di bawah kaki menempel ke kaki atau tangan untuk disentuh, tetapi itu akan dikeringkan air hujan dan siapa permukaan saat hujan berhenti. Tidak ditemukan warna keputihan karena ada beberapa di permukaan tidak terlalu baik. Tampaknya telah turun hujan keesokan harinya atau dua kemudian sebagai putih tepung di bagian atau sambungan yang terpisah, terutama tanpa ditemukan bidang tinggi dan rendah yang tidak menghargai tujuan ini. Salah satu tanda menjadi tanah kebaikan kualitas dan substansial. Jika tidak dingin dengan menggoyangkan permukaannya, tampak seperti tanah liat yang tidak murni putih. 1S untuk melihat apakah tanah tersebut tidak berkualitas baik atau begini. Ambil sebidang tanah dengan berat 2-3 kg dan taruh ke dalam mangkuk dan menutupi mulut ke dalam sumur ini. Mengubur dalam lubang sedalam 4 hasta atau setidaknya 3. Masuk keadaan mana yang menyisakan waktu 14 hari. Saya ulangi. Masuk keadaan mana yang menyisakan waktu 14 hari yang merupakan periode setengah bulan. Kemudian dihilangkan itu dan mendaftar. Dan jika bagian luar mangkuk ditemukan berlendir, buka. Tetapi jika hasilnya tidak menjadi, kembali ke lubang, tutupi dengan tanah yang baik dan membiarkan dirinya sendiri selama 7 hari. Setelah waktu itu akan ditemukan penempelan dan bukaan di dalamnya, cacing atau lainnya serangga yang menghasilkan banyak situs korupsi yang sama di mana tidak ada ventilasi udara. Memeriksa warna serangga seperti itu. Jika hitam, langit atau hijau, tanahnya tidak bagus atau tidak layak dari apresiasi. Dan jika diwarnai kuning berdebu, coklat, hijau muda atau putih, tanah itu bagus dan sifat yang berharga. Tanah yang ada di dalam bejana juga berbau, dan jika baunya adalah sama atau hampir sama dengan sebelumnya, itu sepenuhnya baik. Tetapi jika ada diubah, lihat apa bau perubahan ini. Jika asam, pahit, payau, dan tes ini akan terbentuk uji coba lapangan. Jadi jika tidak menghembuskan bau yang disebutkan, akan ada untuk kualitas yang baik. Dan jika Anda menemukan apapun, akan dinilai dari bau asam yang menurun atau yang lainnya dia temukan. Akhir-akhir ini coba di tanah itu secukupnya sampai setengah jam mengeluarkannya dari lubang. Dan jika rasanya seperti lumpur panas dan kemerahan yang diekstraksi dari sumur setelah kering, itu tanahnya bagus dan substansial. Dan jika diubah dan tampak payau, pahit, juga menjijikkan, sengsara untuk rusak atau bau lain, menilai dari bau yang ditemukan. Kitab Al-Filaha halaman 35. Cara lain mengenal bumi dalam waktu lebih singkat dari yang pertama, meski tidak seperti demonstratif dan aman. Lihat apakah tanaman atau gulma, duri, dan tanaman lain yang dibesarkan di dalamnya kuat, dan jika tanah sangat terhubung satu sama lain, karena ini terbukti sebagai tanah yang sehat dan subur. Lebih lagi jika mereka kecil, tidak signifikan, dan agak kerdil,
itu bukanlah tanah yang bebas dari kerusakan. Kutsami mengatakan bahwa beberapa orang puas dalam memeriksa lapangan dengan memperhatikan apa yang tumbuh, bahkan satu spesies tanaman seperti lili, wolfberry, duri, briars, dan menghancurkan cabang dan daunnya di tengah. Susun rasa mereka dengan yang lain, dibesarkan di tanah seperti itu, bebas dari semua kejahatan dan korupsi, dan dengan demikian memimpin oposisi atau kenyamanan yang mereka miliki. Ia menambahkan, kebetulan juga menjadi pemandu untuk mengetahui apakah tanahnya bagus kualitas atau kebalikannya, bahwa spesies tumbuhan yang menghasilkan dengan sendirinya. Penulis yang sama mengatakan bahwa laki-laki tidak mendapatkan keuntungan atau memiliki tanah payau yang baik juga berawa, tidak ada dermaga, tidak terlalu tebal, tidak berbau busuk, asam dan panas, juga tidak terlalu empuk atau keras, tidak terlalu menggumpal atau merugikan lainnya yang berkualitas baik, meskipun mereka berkembang pada tanamannya seperti pennyroyal, wormwood, hyssop, artemisia, wild endive, hellebore atau hitam wedegembre, atau tanaman ditempatkan nabateos di kelas berbisa, alcapara dan hawthorn merah, karena tanaman ini dan sejenisnya dibudidayakan di darat rusak, bau panas, tidak menghasilkan apa-apa. Pada nitros disebut caepistel tumbuh, yaitu lahir di kaki, telapak tangan dan mati lemas, dan laut jinak dengan kekerasan rendah. Tanaman absinthus lahir dan orang Arab menyebutnya kisum atau abrotano. Menurut yang Bujat, tanah yang padat biasanya menghasilkan bunga lili. Bakung disebut umbi bawang merah, dan tanaman serupa yang tumbuh mendarah daging setelah daun yang bila ditemukan di mata air, sungai, dan lahan basah, diketahui bahwa daratan tersebut adalah bagus atau mendekati kualitas ini. Di tanah yang sangat keras semacam caper kecil, daun tumbuh dan kadang-kadang berkembang biak. Bawang merah besar disebut akja atau skila, yaitu di bawah tiba-tiba membunuh tikus, dan yang namanya disebut karena penyebab ini, dan sama dengan ansal atau mengapit. Juga sering tumbuh bawang sejenis ini dan sejenisnya di tengah-tengah yang sangat keras dan medan yang keras dan sifatnya ketat untuk plester, yang dalam kaitannya dengan Cascageles memang demikian lebih dekat dengan kualitas tanah pegunungan yang gersang dan perbukitan yang tinggi. Pohon berduri lebih baik dibesarkan di tanah yang keras daripada lunak, dan di antara bebatuan di pegunungan, dan lebih banyak lagi di tempat yang kering jauh dari kelembapan. Semua tanaman lain tumbuh dan tumbuh subur dengan ini, dan sangat sedikit dengan bawang merah kering dan gersang seperti yang disebutkan. Dan sayuran liar baru saja lahir, tapi tanah yang baik dan bebas korupsi setiap kemungkinan kecuali payau, karena di hutan tumbuh subur. Kitab Al-Filaha halaman 36. Bagi banyak sayuran bermanfaat bagi tanah asin tersebut, dan memang itu berlaku, sambil tumbuh lemah dan tidak berasa. Kualitas atau keadaan tanah menurut tanaman yang menghasilkan juga ditampilkan, dan saat mereka biasanya tumbuh di tanah asin yang lahir di tempat lain, mereka menunjukkan bahwa telah datang untuk mendominasi kualitas tersebut. Hawthorn tipis dan halus yang sama sebagai
Hadsah atau Gorse Afrika adalah tanaman berduri keras. Jika lahir di tanah yang baik, menunjukkannya menjadi lelah dan lemah karena berulang kali menabur atau penyebab serupa lainnya. Kitab Al-Filaha halaman 36 pasal 2. Tanah apa yang membutuhkan budidaya dan pupuk yang tepat seperti pertanian nabatea? Itulah yang tebal dan berat. Yang kedua, spesiesnya memiliki banyak kemiripan satu sama lain. Dermaga terlalu tebal dan sifat mata air bersih, dan biasanya warna cenderung hitam dan lembut, yang propertinya tersentuh ketika sampai di tanah berwarna keunguan. Itu pupuk dan budidaya keduanya adalah membalik mereka dalam kekakuan panas dengan puncak atau serupa instrumen 2 kali setiap bulan. Jadi putar 6 kali atau 7 adalah yang terbaik. Setiap 3 berbulan-bulan, bumi yang hancur dengan pantat atau ujung instrumen yang akan diputar, yang membuat debu ini sangat panas dan licin dan meredupkan kegemukannya. Kepada siapa konsumsi tetap menjaga matahari dengan panasnya menghilangkan sebagian berat dan berlebihan kegemukan. Ini bukan upaya untuk menghapus seluruhnya pekerjaan, tetapi hanya sebagian dan memperbaiki kelebihan. Dengan satu kata, hapus dan kurangi volume, bukan hapus seluruhnya, yang mana jika itu terjadi, kami akan melihat kebutuhan untuk mengganti yang sebelumnya. Pupuk terbesar untuk yang bisa diberikan kepada tanah-tanah ini adalah yang dimaksud untuk membalikkan mereka dan runtuh secara ketat panas. Tanah yang tipis juga membutuhkan pupuk yang akan menghilangkan ketipisannya. Ini menurut yang pucat. Itu seperti tanah yang lebat, bahkan di atas, dan begitu pula dengan tanah yang terlepas, berlendir secara permanen. 3 spesies tanah yang karenanya memiliki kemiripan timbal balik. Beberapa petani berpendapat bahwa mata air semakin tipis, tapi mereka berjalan dalam hal ini mengingat rata-rata kembali mengalir di antara mata air dan tipis. Sungguh, tanah yang sangat tipis itu korup dan berlawanan dengan yang lebat, dan seperti itu rasa sedang antara asam dan hambar dan sangat lemah, sehingga kualitas ini tidak mampu pupuk. Namun manfaatnya dalam beberapa cara membuatnya di panas matahari. Untuk membuatnya ini memanggang sesuatu dan tidak berlebihan, yang jika itu terjadi, itu akan menjadi produktif. Apa-apa selain bajingan pasir. Penulis pertanian nabatea. Saya ulangi. Penulis pertanian nabatea yang sama mengatakan bahwa yang pucat menyebut tipis tanah tebal. Hal lucu apa? Karena di antara kita ada 2 spesies daratan bertentangan satu sama lain. Disarankan bahwa pada titik balik musim semi, bumi kadang-kadang tipis, berubah ke bajak, dan dibayar dengan sangat baik dengan kotoran apapun, selain hidung botol. Karena itu adalah peningkatan dan promosi mereka agar berhasil dalam apa yang dia tabur. Untuk apa yang terbaik, tanah ini diminyaki dengan baik untuk tanaman merambat, lalu mereka membiakkannya dengan banyak kesegaran, cabang besar, akar besar, anggur berair, dan anggur enak. Juga setuju akan hal ini tanah untuk segala jenis tanaman yang sifatnya mirip dengan tanaman merambat, baik pohon maupun tanaman kecil. Penulis yang sama berkata, mengetahui tanah disebut kurus, lemah, dan kecil. Kekuatan sampai kurang yang jika dieksekusi berulang kali akan semakin melemah. Jika di fluff
harus ditanam jelai terutama setelah akhir pengolahan, dan sejak itu harus mengairi lebih banyak. Juga berlimpah dengan biji-bijian yang sangat makmur, dan keinginan yang sama terjadi jika sebelum lahir turun hujan. Ia menambahkan bahwa tanah payau dengan sedikit garam sering disebut tipis, seperti apa hidup saya sangat mungkin, dan lemah, dan ini adalah salah satu kelemahan yang dikoreksi dengan sendirinya. Apa itu? Yaitu bercampur dengan pupuk kandang dan tanah bagus lainnya. Itu juga meningkatkannya jika membakar daun dan cabang sebesten dengan buahnya, dan labu dengan semua abu ini dicampur dengan tanah atau kompos, kadang-kadang dipupuk pada waktu yang berbeda. Salah satunya pupuk sebab tanah tipis adalah menanam sayur mayur dan tanaman lain yang akarnya tidak tembus satu lot di lantai, seperti ivy, roket, grass, dan sejenisnya. Tanah berpasir yang memiliki beberapa warna menurut apa yang bercampur dengan pasir. Harus melihat dan memeriksanya. Banyak yang tahu apalagi campuran ini, sehingga mudah ditemukan. Dia selalu lembut oleh fluffiness diberikan untuk pasir, dan begitu itu datang, sedangkan akar lainnya kecil, tipis, dan lemah.